Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kemana Mohon maaf liburannya? lahir dan batin. Kemana liburannya? Ya, hari ini kita akan memasuki sesi ke-6. Berarti sisa 2 sesi lagi, minggu depan sama minggu depannya lagi. Nah, sesi kali ini akan membahas mengenai modul 7, mengenai produktivitas karyawan, motivasi karyawan, dan lain sebagainya. Di modul 7 kali ini akan dipresentasikan oleh kelompok 5. Kelompok 5 sudah hadir? Iya, sampai saat ini kan memang punyanya Wafiatul itu belum ada dikirim PPT-nya. Saya tidak tahu. Nanti saya kirim. Oke. Boleh. Berarti Wafiatul ini yang terakhir ya presentasi. Sama-sama. Kemarin kan Mbak Wafi datangnya kan belakangan masuk kelompoknya, jadi udah dibagi baru datang gitu. Jadi saya dulu buat double aja. Nanti presentasinya ya sama Mbak Ingrum gimana? Oke, boleh. Oke. Untuk kelompok 5 sudah siap? Siap Ibu. Siap ya. Siap Bu. Oke, untuk kelompok 5 waktu dan tempat saya persilakan. Baik, itu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya dari kelompok 5 sampai tahun 7. Next Bu, langsung aja Bu. Bu, share. Belum Bu, ini sudah slide kedua. Belum pertamanya Bu. Bu, slide pertama Bu. Ini sudah slide pertama, nggak ini ya? Ini Nggak bertukar ya? Ini nih. Ya ini nih. Produktivitas karyawan. Konsep dasar produktivitas. Produktivitas merupakan rasio output barang dan layanan dibandingkan dengan input sumber daya seperti modal tenaga kerja. Konsep produktivitas banyak digunakan dalam perusahaan manufaktur. Satu ketentuan dasar adalah adanya perbedaan karakteristik permintaan jasa yang menggunakan pendekatan holistik dalam melihat produktivitas yang berorientasi pelanggan. Next, Bu. Prinsip dalam manajemen produktivitas adalah efektif dalam mencapai tujuan dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Unsur-unsur yang terdapat dalam produktivitas, efisiensi. Produktivitas sebagai rasio output atau input merupakan ukuran efisiensi pemakaian sumber daya input. Efisiensi merupakan doing degree, suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan masukan input yang direncanakan dan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana. Pengertian efisiensi berorientasi kepada masukan. Efektivitas menghubungkan output atau sasaran operasi. Efektivitas merupakan doing the right thing, suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat tercapai baik secara kuantitas maupun waktu. Makin besar presentasi target tercapai, makin tinggi tingkat efektivitasnya. Next, Bu. Kualitas. Secara umum, kualitas adalah ukuran yang menyatakan secara jauh pemenuhan persyaratan, spesifikasi, dan harapan konsumen. Kualitas merupakan salah satu ukuran produktivitas, meskipun kualitas sulit diukur secara matematis melalui rasio output atau input, namun jelas bahwa kualitas input dan kualitas output akan meningkat kualitas output.
Produk yang ditawarkan karyawan pada pelanggan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor personal, teknikal, dan organisasional, dan mencakup kondisi emosional. Morfologi pekerjaan dan lingkungan kerja perlu diketahui. 1. Mengenal definisi produktivitas yang bervariasi menurut pekerjaan, bisnis, dan industri. Memahami perbedaan antara maksimum produktivitas yang tepat menurut konteksnya. Menunjukkan bahwa produktivitas memungkinkan perbaikan cara atau sistem produksi. Praktik-praktik sumber daya manusia dikatakan terikat ketika praktik-praktik dilaksanakan bersifat bersinergi. Pertama, kinerja karyawan merupakan fungsi dari kemampuan dan motivasi. Kinerja karyawan adalah fenomena yang terlalu ditentukan. Next, Bu. Bu, lanjut, Bu. Udah, nggak kelihatan ya? Iya, udah. Praktek manajemen sumber daya manusia harus menghasilkan kinerja organisasi yang lebih baik daripada praktik-praktik secara individu. Ada 3 jenis yang dapat diterapkan. Hasil manajemen sumber daya manusia seperti ketidakhadiran, perputaran kerja, dan kinerja individu atau kelompok. Hasil manajemen sumber daya manusia seperti produktivitas, kualitas, dan pelayanan. Hasil keuangan atau hasil akuntansi seperti return on invested capital of return on asset. Oke, Bu. Lanjut, Bu. Udah. Oke. Makasih, Bu. Teori motivasi. Motivasi merupakan seperangkat kekuatan yang menyebabkan orang mau melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Dalam hubungan antar manusia, di tempat kerja ada 3 jenis teori motivasi, yaitu teori klasik dinyatakan bahwa karyawan hanya termotivasi oleh uang. Menurut Frederick Taylor, perusahaan harus mampu menganalisis pekerjaan untuk menemukan cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaan tersebut untuk menghasilkan produk yang murah dan menghasilkan laba atau keuntungan yang lebih besar dan membayar karyawan lebih tinggi. Teori keperilakuan awal memulai dengan percobaan yang dikenal dengan Head-Tron Study bertujuan menguji hubungan antara perubahan lingkungan fisik terhadap output karyawan berdasarkan teori keperilakuan awal. Terdapat beberapa teori, yaitu teori X mempunyai keyakinan bahwa orang pada dasarnya malas dan tidak mau bekerja sama sehingga harus diberi penghargaan dan hukuman agar mereka dapat bekerja secara produktif. Dan teori Y memiliki keyakinan bahwa orang pada dasarnya bersemangat, ingin tumbuh dan berkembang, memiliki motivasi tinggi dan tinggi selalu produktif. Oke. Teori hierarki kebutuhan yang diusulkan oleh Abraham Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki beberapa kebutuhan yang berbeda-beda dan mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut digolongkan dalam 5 tingkatan, yaitu aktualisasi, penghargaan sosial, rasa aman, fisiologis. Dan next, Bu. Udah. Oke, terima kasih, Bu. Teori 2 faktor yang diusulkan oleh Frederick Herbert menyatakan kepuasan dan ketidakpastian kerja tergantung pada 2 faktor, yaitu higiene faktor dan motivation. Teori motivation contemporary, yaitu meliputi teori pengharapan, menyatakan bahwa karyawan akan termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghargaan yang mereka inginkan dan mereka percaya bahwa kesempatan atau harapan mereka akan tercapai. Teori keadilan menyatakan bahwa keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan tergantung pada penilaiannya terhadap keadilan atas penghargaan yang diterimanya. Motivasi kerja dapat disebabkan oleh karakteristik antara job karakteristik dengan outcome dimoderasi oleh knowledge dan skill, growth need like context satisfaction, need for
segmen 5 karakteristik pekerjaan yang membantu mengembangkan 3 critical physiological aspect sehingga dapat mempengaruhi outcome. High level of skill variety, task identity, task significant, and autonomy dan feedback. Kita bisa teman-teman bisa lihat di bagian ini apa itu. Itulah gambar ininya. Kayaknya nggak bisa dibaca nih Bu Yus, kecil. Oke Bu, itu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Next selanjutnya akan diboleh Mas Didi Handoko. Terima kasih Pak Roma. Lanjut Bu. Ya, di sini saya akan memaparkan tentang mengelola tenaga kerja. Dan beberapa poin yang akan diterangkan di sini adalah kebutuhan sumber daya manusia, perekrutan karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kinerja karyawan, pemberian kompensasi, dan konsep pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Next, Bu. Yang pertama adalah kebutuhan sumber manusia. Dalam hal ini, perencanaan SDM bertujuan untuk meyakinkan manajemen bahwa di perusahaan tersedia karyawan atau SDM yang sesuai dengan tempat yang dibutuhkan dan keahlian yang diperlukan. Perencanaan tersebut harus merupakan bagian dari perencanaan strategis perusahaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan perencanaan operasional. Jadi dari diagram ini, faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan kebutuhan SDM ada beberapa faktor, yaitu sasaran perusahaan, struktur organisasi, kebijakan karyawan sementara atau paruh waktu, dan peramalan permintaan, serta kepemimpinan dan motivasi, program pelatihan efek kurva pembelajaran, batasan lembur, perampingan, hambatan kapasitas peralatan, dan hambatan aliran gas. Jadi semua faktor itu sangat dibutuhkan untuk peramalan kebutuhan SDM. Next. Next, Bu. Bisa nggak? Udah. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan ya? Oh, udah. Heather mendefinisikan perencanaan SDM atau Human Resource Planning atau HRP sebagai suatu proses cara organisasi bergerak dari posisi manpower atau sumber daya manusianya yang ada saat ini ke posisi yang diinginkan. Teori ini dikemukakan oleh Jackson and Schuler 1900 melalui perencanaan manajemen berusaha keras untuk mempunyai jumlah yang benar, jenis yang benar, tempat yang tepat, waktu yang tepat, mengerjakan sesuatu yang menghasilkan manfaat maksimum jangka panjang untuk organisasi dan individu. Yang merupakan sasaran perencanaan adalah memfasilitasi keefektifan organisasi, sehingga perlu adanya pengintegrasian sasaran dan perencanaan bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, 4 fase dalam perencanaan SDM. Di antaranya meliputi yang pertama adalah memperoleh data dan menganalisis data untuk meramalkan expected human resource demand, menentukan business plan untuk masa mendatang dan meramalkan human resource supply di masa mendatang. Penyusunan sasaran SDM. Dan yang ketiga adalah mendesain dan menerapkan program yang memungkinkan organisasi mencapai sasaran SDM. Dan yang keempat adalah monitor dan mengevaluasi program tersebut. Organisasi harus mampu mengintegrasikan keempat fase di atas dalam 3 horizon waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan idealnya perencanaan SDM harus terintegrasi dengan perencanaan bisnis. Next.
Selanjutnya adalah perekrutan karyawan. Perekrutan berarti mengidentifikasi dan menarik orang yang dapat mengisi posisi dalam perusahaan kemudian membuka lamaran. Perekrutan dimulai dengan menyiapkan deskripsi pekerjaan yang baik bagi posisi tertentu dan menentukan spesifikasi keahlian dan kemampuan yang harus dimiliki oleh calon karyawan. Dalam penerapannya, perekrutan tersedia berbagai teknik seleksi seperti tes tertulis, wawancara, sistem koneksi, dan masa percobaan selama periode tertentu. Dengan pertimbangan aspek person situation, kemudian memunculkan teori person organization fit atau kecocokan antara personal dan organisasi yang menitik beratkan pada kecocokan dan kesesuaian antara personal dan organisasi. Dengan adanya person organization fit yang bisa didefinisikan dengan kesesuaian antara aspek individu dan aspek organisasi, memberi pengaruh pada kinerja dan kepuasan kerja. Ada 4 teknik menilai person organization fit dalam proses seleksi. Yang pertama adalah interview atau wawancara. Yang kedua adalah personality measure atau ukuran kepribadian. Yang ketiga adalah 4 choice scale. Dan yang terakhir adalah Q methodology. Next. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Kompetensi SDM di tempat kerja merupakan permasalahan dasar pada setiap organisasi, sehingga perlu adanya pendekatan khusus dalam mengidentifikasi di SDM tersebut. Yang pertama adalah pendekatan rasionalistik atau rationalistic approach, menyatakan bahwa kompetensi individu merupakan atribut yang melekat terhadapnya, seperti pengetahuan dan keahlian untuk melaksanakan tugas tertentu. Teori ini dikemukakan oleh Sandberg tahun 2000. Ada 3 pendekatan dalam rationalistic approach, meliputi yang pertama adalah oriented atau pendekatan ini menitik beratkan pada kompetensi karyawan yang meliputi yang kedua adalah the work oriented. Pendekatan ini lebih kepada pekerjaan dengan mengidentifikasi kegiatan yang merupakan pusat pencapaian sasaran. Yang ketiga adalah multi method oriented. Pendekatan ini lebih komprehensif dibanding pendekatan lainnya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan interpretatif atau interpretative approach. Merupakan alternatif bagi kompetensi yang didasarkan pada fenomena atau phenomenological base. Udah. Transfer of training adalah lebih dari fungsi pembelajaran original dalam program pelatihan. Agar transfer dapat terjadi, perilaku belajar harus digeneralisasikan dalam konteks pekerjaan dan dipertahankan dari waktu ke waktu. Condition of transfer meliputi generalisasi bahan yang dipelajari dalam konteks pelatihan kerja dan mempertahankan materi yang dipelajari dalam periode waktu di tempat kerja. Dalam pelatihan adalah mendesain program pelatihan melalui 4 prinsip dasar yang meliputi yang pertama adalah elemen yang sama atau identical element yang dapat memaksimalkan daya ingat dari perilaku motor dan verbal sebagai tanggapan atas training dan transfer setting. Yang kedua adalah pengajaran prinsip-prinsip umum atau teaching of general principle, yaitu tentang cara peserta pelatihan berpikir, peran umum, dan prinsip teoritis yang mendasari isi atau konten pelatihan. Yang ketiga adalah berbagai macam rangsangan,
atau stimulus variability, di mana positif transfer akan maksimum ketika berbagai dorongan pelatihan diterapkan. Dan yang keempat adalah berbagai kondisi praktik atau various condition of practice. Kelihatan nggak? Selanjutnya adalah penilaian kinerja karyawan. Kinerja adalah kemampuan kerja atau sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja merupakan realitas objektif yang dapat diketahui dan diobservasi. Schutz and Paris 1993. Penilaian kinerja mempunyai tujuan yang berbeda-beda, diantaranya adalah yang pertama adalah pengembangan karyawan, yang kedua pendokumentasian kinerja karyawan, yang ketiga memungkinkan karyawan mengekspresikan pandangannya, yang keempat adalah menentukan reward dan punishment, dan yang kelima adalah menentukan promosi karyawan. Milliman et al. 1995. Tiga jenis penilaian kinerja oleh Cardi Bloom 1982. Yang pertama adalah pengembangan atau development appraisal, digunakan untuk mengembangkan potensi karyawan dalam pekerjaan yang berbeda. Yang kedua adalah penilaian pemeliharaan atau maintenance, yaitu penilaian kinerja karyawan yang berada dalam kondisi yang tetap tidak memungkinkan untuk diperbaiki dengan keterbatasan kemampuan, motivasi, atau diri pekerjaannya. Yang ketiga adalah penilaian perbaikan atau remedial appraisal, digunakan untuk penilaian karyawan dengan kinerja rendah atau memiliki keterbatasan namun mau mencoba meningkatkan pada level tertentu. Selanjutnya adalah pemberian kompensasi. Penghargaan merupakan katalisator perbaikan kinerja dan produktivitas yang lebih baik sehingga keterlibatan karyawan lebih besar. Penghargaan dapat diberikan kepada individu atau kelompok atau tim. Beberapa teori tentang penghargaan. Yang pertama adalah penghargaan dapat berpengaruh memperkuat perilaku atau tidak memperkuat perilaku. Bhattacharya dan Mukherjee 2009. Penghargaan merupakan segala yang memperkuat dan mempertahankan perilaku karyawan dalam perusahaan dan bersifat ekstrinsik dan intrinsik. Goodyear et al. 1997. Penghargaan ekstrinsik merupakan berupa keuangan, keamanan kerja, pujian, hubungan baik antar karyawan. Ini ditunjukkan dari tindakan orang lain dan dikendalikan manajer. Yang kedua, penghargaan intrinsik dapat berupa informasi, kepercayaan, variasi keahlian, pengenalan, kepuasan, pencapaian, dan sebagainya. Merupakan penghargaan yang kurang tampak namun berpengaruh dalam perilaku. Next. Sementara itu, pemberdayaan secara signifikan juga dapat membantu organisasi dan karyawan, serta praktek manajemen yang dapat diterapkan pada setiap organisasi atau sektor. Ada dua jenis pendekatan dalam pemberdayaan, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan psikologikal. Goretzis Petrito 2008. Pendekatan struktural merupakan pendekatan pada praktik-praktik manajemen yang bertujuan untuk mengakui atau memberi kekuasaan dan keputusan dengan membuat kewenangan pada karyawan untuk berpartisipasi dalam organisasi. Sementara itu, pendekatan psikologikal lebih menekankan pada kondisi psikologis dan kemungkinan psikologis. Selanjutnya adalah konsep pengelolaan sumber daya manusia.
ada beberapa teori yang menjadi dasar dalam penilaian kinerja karyawan. Di antaranya adalah teori peran atau role theory, menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan fungsi dari individu dan organisasi atau kombinasi Sebentar ya. Mana dia? Sebentar. Ya, saya kelihatan. Punya kamu kelihatan kah? Sampai mana? Kelihatan enggak? Kelihatan. Sudah. Selanjutnya adalah ada beberapa teori yang menjadi dasar dalam penilaian kinerja karyawan. Di antaranya yang pertama adalah teori peran atau role theory, menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan fungsi dari individu dan organisasi atau mengkombinasikan perspektif psikologi dan perspektif sosiologi. Katz and Kahn 1966. Yang kedua adalah teori identitas atau identity theory, menunjukkan bahwa peran yang harus dimainkan karyawan menunjukkan identitasnya sebagai warga organisasi. Ginsberg and Baron 2008. Yang ketiga adalah Hilgen dan Favero 1985 menyatakan ada beberapa teori yang mendasari penilaian kinerja. Kinerja meliputi satu, teori atribusi atau attribution theory, menyatakan bahwa interaksi yang nyata antara penilai dan yang dinilai pekerjaannya akan membantu keakurasian penilaian kinerja tersebut. Yang kedua adalah teori kepribadian implisit atau implicit personality theory, menyatakan bahwa dalam penilaian kinerja bisa terjadi adanya distorsi sistematik dan efek halo. Yang ketiga adalah teori kognitif sosial atau social cognitive theory, menyatakan bahwa penilaian kinerja sebaiknya menggunakan berbagai observasi dari waktu ke waktu dan mengadakan analisis terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Praktik-praktik manajemen sumber daya manusia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan melalui ketentuan struktur organisasi yang mendorong partisipasi antar karyawan dan mengizinkan mereka memperbaiki bagaimana pekerjaan dibentuk. Sebagai contoh dari struktur ini adalah cross-functional team, job rotation, quality cycle. Bisa dikatakan bahwa penggunaan praktik manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya Mbak Ningrum. Baik, saya Triwa H. Purban Ningrum akan melanjutkan presentasi modul 7 kegiatan belajar 3. Next, Bu. Hubungan ketenaga kerjaan. Serikat Pekerja dan Peraturan Ketenaga Kerjaan. Serikat pekerja merupakan asosiasi para karyawan untuk jangka waktu yang panjang dan berlangsung secara terus-menerus. Tujuan dibentuknya serikat pekerja adalah untuk mengembangkan kerjasama dan tanggung jawab antar karyawan maupun antara karyawan dan pengusaha. Tujuan serikat pekerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bersifat internal dan eksternal. Tujuan internal serikat pekerja adalah mengembangkan kerjasama dan tanggung jawab antar anggota serikat pekerja. Sedangkan tujuan eksternal serikat pekerja adalah mengembangkan kerjasama dan tanggung jawab terhadap perusahaan dan lingkungannya. Next, Bu. Pengaruh serikat pekerja terhadap kebijakan perusahaan dan kebijakan pemerintah. Dengan adanya serikat pekerja, maka kebijakan-kebijakan yang diambil perusahaan harus mempertimbangkan tenaga kerja atau bottom up. Serikat kerja merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manajer. Manajer harus mengelola suatu iklim di mana serikat pekerja mempunyai pengaruh, kekuatan, dan otoritas. Next, Bu. Mengapa seorang pekerja atau karyawan membentuk, bergabung, dan mendukung serikat pekerja? Ada dua kondisi yang memprediksi keinginan mereka bergabung dalam serikat kerja, yaitu
Pertama, karyawan merasa tidak puas dan yakin bahwa mereka secara individu tidak dapat memengaruhi perubahan kondisi tersebut. Kedua, mayoritas karyawan yakin bahwa kesepakatan kolektif akan memperbaiki kondisi yang lebih baik daripada perubahan pekerjaan. Next, Bu. Peranan serikat pekerja dalam hubungan industrial. Menampung aspirasi dan keluhan pekerja, baik anggota maupun bukan anggota serikat pekerja yang bersangkutan. Menyalurkan aspirasi dan keluhan tersebut kepada manajemen atau pengusaha, mewakili pekerja di lembaga, mewakili pekerja di tim perunding untuk merumuskan perjanjian kerja bersama, memperjuangkan hak dan kepentingan anggota, baik secara langsung, memperjuangkan hak dan kepentingan anggota baik secara langsung kepada perusahaan maupun melalui lembaga-lembaga ketenagakerjaan, membantu menyelesaikan perselisihan industri. Untuk selanjutnya saya persilakan Mbak Wafi. Mbak Wafi. Saya akan melanjutkan presentasi oleh Mbak Nenung tentang fungsi serikat pekerja. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial, sebagai wakil karyawan atau pekerja dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ikatan. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Yang terakhir, sebagai perencana pelaksana dan penanggung jawab pemogokan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perselisihan dan disiplin tenaga kerja. Satu, konflik merupakan proses yang dimulai ketika satu pihak mempersepsikan bahwa pihak lain memiliki perasaan negatif terhadap pihak lain yang oleh pihak pertama tidak disukainya. Menurut Robin dan Yusuf 2001 ada 3 pandangan mengenai konflik, yaitu pandangan tradisional, pandangan hubungan karyawan, dan pandangan interaksional. Pandangan tradisional yaitu konflik adalah berbahaya dan harus dihindari. Pandangan hubungan karyawan, konflik adalah pandangan ilmiah yang terjadi dalam kelompok dan organisasi dan tidak dapat dielakkan. Yang terakhir, pandangan interaksionis yaitu konflik tidak harus diciptakan sebagai dasar tercapainya harmonisasi, kedamaian, ketenangan, kerjasama dalam kelompok yang cenderung apatis, statis, tidak tanggap terhadap perubahan dan inovasi. Penggunaan prosedur penyelesaian konflik. 1. Memperbesar kepercayaan dan kerjasama antara karyawan dan manajemen pada sistem kerja dengan keterlibatan tinggi sehingga mengurangi seluruh level konflik di tempat kerja. 2. Dampak sistem keterlibatan kerja yang tinggi adalah bagaimana di tempat kerja. Penyelesaian konflik secara informal menyebabkan penggunaan prosedur penyelesaian konflik berkurang. 3. Keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan pada pembuatan keputusan oleh sistem dan prosedur berdasarkan tim dan kepercayaan dan manajemen lebih besar. Hal ini dapat menghasilkan kepercayaan yang lebih baik dan legitimasi yang lebih besar terhadap karyawan. Sekian, Bu. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 atas presentasinya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Silakan. Bu. Ya, silakan. Kepada kelompok 5, terima kasih atas presentasinya, dan kepada teman-teman, apakah ada yang mau bertanya?
tadi saya pikir Wafiatul akan mempresentasikan slide yang baru dikirim, makanya tadi saya download itu tadi, makanya hilang. Ternyata enggak ya, oke. Untuk materi Mbak Wafi sama Mbak Ningrum kan sama. Kemarin kan Mbak Wafi datangnya belakangan gitu. Iya. Jadi setelah tugas lagi baru masuk grup. Jadi saya suruh buat double aja, nggak apa-apa, nanti presentasinya dibagi aja. Iya, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Atau saya yang bertanya? Mungkin saya Bu. Iya. Iya. Kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam dunia pekerjaan, apalagi di perusahaan manufaktur ya, adanya serikat-serikat pekerja dan itu banyak sekali serikatnya. Apakah mereka bekerja nanti pikiran mereka sendiri untuk mendirikan serikat, apa adanya aturan dari pemerintah untuk setiap perusahaan harus memiliki suatu serikat pekerja? Soalnya yang saya ketahui, saya dulu bekerja, kita pada awal masuk kerja itu ada orang-orang serikat yang menawarkan kita untuk bergabung di serikat mereka, dan itu terdapat 2 apa 3an serikat. Oke. Ya, terima. Apakah diatur oleh pemerintah apa sengaja dibuat di perusahaan? Oke, terima Dari kasih. Nanai, Ya, Nana Mas. Nana. Oke. Tadi ada lagi, dan ini pertanyaan tentang serikat pekerja ini pasti selalu ditanyakan setiap tahun oleh mahasiswa. Soalnya pernah ngalamin Bu. Iya, rata-rata pasti pada ngalamin mengenai serikat pekerja dan pada tanya pertanyaan yang sama seperti yang Nana tanyakan barusan. Oke, sembari kelompok 5 berpikir, tadi ada lagi yang mau bertanya, siapa? Tadi sepertinya ada yang mau bertanya, perempuan. Saya Bu, Ya, silakan. apakah dengar suara saya Bu? Dengar. Putri ya? Iya Bu. Ya, Putri silakan. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas karyawan di Indonesia? Karena perlu diketahui tingkat produktivitas karyawan di Indonesia itu sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Jadi Putri bertanya bagaimana cara meningkatkan produktivitas yang ada di Indonesia. Sementara produktivitas karyawan di Indonesia itu rendah bila kita bandingkan dengan negara lain. Oke, ada lagi yang bertanya atau nanti kelompok 5 mau menjawab dulu pertanyaannya? saya Bu. Ya. Halo, saya dengar Bu. Boleh, bisa dengar? Bisa. Dengan apa ya? Matum B Mas Diki. Oh, Mas. Oke, silakan. Mau tanya apa namanya ya, kualitas karyawan ya, kualitas karyawan harusnya ini. Setelah saya di Saudi ini ada beberapa negara yang mengirimkan tenaga kerja ke Arab Saudi. Cuma dibanding, padahal Indonesia itu mungkin boleh dikatakan 5 besar dari negara-negara ini yang mengirim tenaga kerja. Cuma masalahnya dibanding dengan Filipina, Indonesia itu jauh
dari kualitasnya yang menyebabkan Indonesia itu kok lalu jalan dibanding dengan lain. Kalau Filipina itu ngirim tenaga itu yang benar-benar tenaga ahli, itu kalau mayoritas ya asisten rumah tangga. Nah, padahal lebih besar, lebih banyak. Kenapa Filipina lebih sedikit dan kita mengirimkan tenaga kerja yang lebih ahli. Mayoritas di sini kalau Filipina itu ya yang benar-benar punya keahlian, terutama di bidang bahasa Inggris, lebih banyak lah yang bisa bahasa Inggris dibanding orang Indonesia. Kemudian di rumah sakit di sini ya mayoritas orang Filipina, karena di samping bahasa juga mungkin ilmu di bidang kesehatan lebih menguasai dibanding orang Indonesia. Dan di sini saya hampir sedikit sekali menjumpai tenaga kerja Indonesia yang bekerja di tempat-tempat seperti di rumah sakit. Apa kira-kira bisa ketinggalan jauh dengan negara lain? Mohon terima kasih. Terima kasih Mas Komli. Mungkin bisa coba saya langsung jawab pertanyaan Mas Komli, Bu ya. Ya, boleh, silakan Didik. Ya, sepengetahuan saya kan di Taiwan. Sepengetahuan saya untuk tenaga kerja dari Filipina itu satu, mereka harus minimal D3 untuk bisa keluar negeri. Setahu saya lah, ini bisa nanti jadi proteksi atau dicari informasi yang paling. Untuk yang kedua, bahasa mereka emang bahasa sehari-hari sebagai bahasa keduanya selain bahasa Tagalog itu bahasa Inggris. Jadi mereka sudah pasti lebih paham bahasa Inggris. Untuk masalah skill dalam bekerja, kemungkinan ada pelatihan khusus dari tenaga kerja Filipina. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri, kayak seperti dibandingkan Vietnam, Thailand, itu kurang lebih kita sama lah. Cuma kita kalau dari Filipina, emang Filipina lebih unggul dalam bahasa. Dari bahasa Inggris terutama karena merupakan bahasa kedua di negara Filipina. Dan yang kedua yang saya ketahui, Filipina itu minimal di 3 yang bisa keluar. Sedangkan dari kita itu semua jenjang pendidikan bisa, SMP, SMA, bahkan sarjana pun juga bisa. Mungkin kalau bila head to head antara sarjana dan sarjana, mungkin kualitas kita nggak berbeda jauh lah. Cuma kan kebanyakan yang ada saat ini tenaga kerja dari Indonesia kan tingkat pendidikannya antara SMP dan SMA. Jadi kalau dibandingkan dengan Filipina, kemungkinan juga kalau di head to head itu juga jauh gitu, kelihatan jomplang. Mungkin nanti Bu Riris bisa menambah. Bu, Boleh sih, nggak Bu? Boleh. Bu, Ya, boleh. Siapa? Ya, siapa? Satu-satu. Siapa? Boleh saya tambahkan Bu? Boleh. Ini Selamat ya. Nanti setelah ini siapa tadi? Yang perempuan? Ya. Saya Triwahyu, Bu, dari kelompok 5. Saya ingin menambahkan penjelasan dari Mas Didik. Oh, sebentar ya. Selamat sebentar. Si Triwahyu dulu yang mau menambahkan. Silakan. Monggo. Ya, makasih. Kalau dari Mas Didik tadi itu dari versi Taiwan dan negara penempatan Taiwan. Saya dari penempatan negara Hong Kong. Jadi dari pengetahuan saya di sini di Hong Kong, itu Filipina itu bilingual. Contohnya Indonesia sama Filipina itu beda dari alfabet saja. Mereka sudah mengikuti alfabetnya Inggris, sedangkan kita kan punya ejaan sendiri, yaitu ejaan bahasa Indonesia. Itu pertama. Jadi Filipina itu bilingual. Terus untuk negara Hong Kong sendiri tidak ada untuk penempatan seperti yang disebutkan Mas Rumli di rumah sakit. Jadi untuk sektor itu tenaga kerja itu saya kira tergantung juga dari penempatan negara masing-masing. Begitu. Dan saya rasa dari pengalaman dan saya sendiri banyak mempunyai teman kerja orang Filipina. Tidak semua orang Filipina juga bisa menguasai bahasa Inggris.
kalaupun secara formal itu Filipina pun beda dari bahasa Inggrisnya, karena orang Cina di Hong Kong sendiri mereka tidak terlalu suka, tidak terlalu mengakui bahasa Inggris dari Filipina. Dan pengalaman pribadi saya pernah belajar bahasa Inggris, memperdalam bahasa Inggris di YMCA, yaitu kursus bahasa Inggris dari British. Dari satu kelas itu semua teman saya Filipina, dan dalam waktu ujian tulisan formal itu mereka itu nggak ada yang lulus. Jadi itu dari Filipina sendiri itu sudah beda. Mereka menganggap mereka itu Inggrisnya is the best di Asia. Tapi kenyataannya enggak. Jadi begitu penjelasan saya ya dari negara penempatan Hong Kong. Terima kasih. Oke. Ada mungkin yang mau menambahkan sebelum saya tambahkan? Selamat. Boleh Bu ya saya? Iya boleh, selamat. Oke. Sebenarnya sangat menarik ya apa yang kita bahas mengenai ketenagakerjaan hari ini ya, terutama mengenai tenaga kerja Indonesia yang berada di beberapa negara, mulai dari Saudi, Taiwan, Hong Kong dan lain sebagainya. Sebenarnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Didi. Tri ya tadi ya, Mbak Tri tadi ya. Iya. Balik kepada mentalitas ya. Karena kita di Indonesia tuh sudah dicekokin bahwa negara Filipina, negara Malaysia itu kualitas bahasa Inggrisnya di atas kita. Gitu. Karena kita sudah dicekokin seperti itu waktu ada di Indonesia, sehingga begitu kita bersaing di level internasional, begitu kita bersaing dengan tenaga kerja negara lain, kita sudah minder duluan. Negara Filipina itu kan menurut berita, menurut guru saya, menurut orang ini, menurut senior saya kan lebih jago gitu kan. Jadi kita sudah minder duluan. Enggak, kita pasti kalah nih dalam segi bahasa gitu kan. Padahal dalam prakteknya benar apa yang dikatakan Mas Didi dan Mbak Tri kemarin tadi ya, bahwa enggak juga. Selain mereka emang second language-nya emang bahasa Inggris, tapi mereka itu dari segi kalau kita berbicara grammar atau tulisan akademik itu bisa dikatakan di atas kita gitu. Kenapa? Karena gini, orang Indonesia itu kan kalau berbicara bahasa Inggris itu kan nggak aksen, kecuali orang Jawa ya. Tapi emang banyak juga teman-teman Jawa yang bahasa Inggrisnya bagus, atau bahasa lainnya juga bagus. Sorry tadi keceplosan. Jadi sebenarnya gini, kalau berbicara bahasa itu sebenarnya berbicara mentalitas ya. Karena kita waktu di Indonesia sudah dicekokin duluan bahwa kita itu berada di bawah mereka. Jadi begitu kita datang ke negara yang bersangkutan, misalnya Saudi, kita udah keder duluan gitu. Oh iya, misalkan contoh aja Malaysia, saya dari sekolah SD sampai seterusnya selalu dicekokin bahwa bahasa Inggrisnya orang Malaysia jauh lebih baik, padahal kenyataannya juga enggak gitu kan. Itu satu. Yang kedua mentalitas dari diri kita sendiri ya, dari masing-masing tenaga kerja. Kemudian mentalitas dari government kita waktu kita pemberangkatan, mulai dari PAP ataupun penampungan segala macam, kita tuh seolah-olah ditempatkan sebagai orang di level yang paling bawah gitu. Anda kan TKI, Anda kan TKW, kan begitu, bahkan pejabat-pejabat pemangku kepentingan pun menempatkan kita seolah-olah berada di level bawah gitu. Akhirnya kan kita kalau kita sering digempur begitu ya, dianggap kita TKI TKW di level bawah, mental kita kan akhirnya ke bawah juga. Oh iya ya, saya kan cuman TKI. Oh iya, saya kan cuman ART. Oh iya, saya kan cuman pembantu. Jadi
udah di apa ya, mental kita tuh udah dijeblokin dulu oleh pemangku kepentingan, dan ini emang sebenarnya harus diubah. Tapi nggak tahu ya kalau di negara lainnya, tapi di KJRI Jeddah sini sih alhamdulillah sih sudah mulai pelan-pelan udah mulai berubah ya pola pandangnya ya, bahwa TKI, TKW bukan lagi dianggap sebagai sebelah mata, tapi dianggap sebagai partner sama dengan pekerja lain gitu kan. Jadi mentalitas ini yang menyebabkan kita itu seolah-olah di bawah apa ya, kelasnya tuh kelas bawah gitu kan. Padahal kan kenyataannya tidak seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana sumbangan devisa pekerja luar negeri untuk negara, bagaimana prestasi teman-teman TKW mulai dari yang jadi pengusaha, jadi YouTuber, jadi apalagi tuh jadi investor di bursa saham yang sukses gitu. Itu kan hal yang harus kita apresiasi. Itu kan hal yang harus kita banggakan gitu kan. Tapi yang mereka bukan hanya mereka ya, pemerintah pun juga memandang yang dipandang oleh TKW, teman-teman TKW, TKI yang bermasalah gitu kan. Sekarang kita tanya, emang pekerja dari Filipina atau pekerja dari mana yang bagus? Emang nggak ada masalah dengan misalnya dengan majikannya, dengan kantornya? Pasti ada masalah, semua pasti ada masalah gitu kan. Cuman kan mereka mempromosikan dirinya ini, oh gua best nih gitu kan, dibanding tenaga kerja lain gitu. Kemudian yang terakhir mengomentari seperti yang dikatakan Mas Rumli di Saudi, emang betul ya kalau di Saudi itu tenaga medis itu bukan tenaga medis, tenaga perawat ya. Maksudnya perawat itu memang kebanyakan dari Filipina. Kenapa? Karena kita harus mengakui bahwa sekolah keperawatan itu yang bagus emang di Filipina ya. Kita harus mengapresiasi itu. Yang kedua, emang Filipina itu fokus pada tenaga keperawatan. Gitu. Tenaga keperawatan di Filipina itu dan ini harus disalurkan keluar, dan tujuan mereka salah satunya adalah Saudi. Selain ini ya, selain Abu Dhabi, Dubai dan segala macam, salah satu tujuannya adalah Timur Tengah. Makanya seperti yang Mbak Tri bilang bahwa di Hong Kong itu tenaga keperawatan dari Filipina itu sedikit, wajar karena Hong Kong bukan prioritas utama negara Filipina untuk perawat. Gitu. Coba kita bandingkan di negara di sektor lain, misalnya pekerjaan kantoran, akuntan, misalnya akuntan, konsultan, HRD di Saudi sangat sedikit sekali saya melihat tenaga akuntan dari Filipina, sangat sedikit sekali, ada tapi sangat sedikit sekali. Atau misalnya HRD juga sangat sedikit, mungkin hampir tidak pernah ya saya melihat orang Filipina HRD itu. Jadi menurut saya sih kalau misalnya kembali lagi ke pertanyaannya Mas Rumli, kalau misalnya bahwa TKI atau TKW kita kualitasnya lebih rendah gitu kan, saya kira kita tidak boleh mengeneralisasi seperti itu. Tetap harus ada harus ada perinciannya, pemetaannya dan penjelasannya seperti yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Mas Slamet. Oke, terima kasih Slamet. Sama Mas Rumli, sama-sama Bu. Ya, sudah jelas ya tadi pertanyaannya si Romli ya. Ya, jadi di Filipina itu memang tenaga kerjanya diberangkatkan ke Arab Saudi, karena tadi yang bertanya di Arab Saudi, ke Arab Saudi mereka memang sudah benar-benar paham. Misalnya tadi yang sudah dikatakan oleh teman-teman, bahasa Inggrisnya sudah bagus, mereka diadakan pendidikan dan pelatihan juga sudah dipersiapkan, sehingga saat mereka di sana mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan.
Dan mereka juga dibimbing tentang hukum ya. Jadi kalau misalnya ada kasus, mereka tahu ini harus melapor kemana. Sementara kalau di Indonesia itu dia malah kebalikannya ya, buruh migrannya tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga tak jarang saat berhadapan dengan hukum di negeri orang, kadang pekerja migran kita itu kadang kurang mengerti harus melapor kemana. Memang ada misalnya SMS ke sini, tapi kadang kayak teman-teman di Taiwan aja itu banyak ya, banyak yang handphonenya atau apa itu tidak dikasih oleh majikannya seperti itu. Jadi mereka juga bingung harus ngapain kemana, karena mereka juga tidak tahu hukum, tidak dibekali tentang pengetahuan kalau terjadi kasus ini gimana seperti itu. Dan juga mereka jumlah penduduknya jauh lebih sedikit jika dibandingkan sama Indonesia seperti itu. Jadi makanya kenapa mereka memang harus sudah Suaranya kurang jelas, bisa pakai headset kalau bisa. kurang jelas ya. Jelas. Jelas apa kurang jelas? Jelas, Bu, jelas. Mungkin kendala koneksi di penyalanya Mbak. Ya, ada koneksinya kurang. Jelas banget. Koneksi berarti. Dan mereka juga Kurang keras suaranya misalnya tuh. Kalau teman-teman yang lain misalnya keras suaranya. oh ya. Koneksinya banyak kurang bagus Salim. Kurang nyaring aja. Mikrofonnya lebih dekat aja, Bu. Oke. Nyaringin. Udah full kok mikrofonnya, tapi kalau teman-teman yang ngomong besar suaranya. Oke. Mikrofonnya Ya. sendiri. Oke, ya ini sudah saya dekat. Sudah sampai mana? Oh, iya di Filipina sendiri memang mereka aja rata-rata sudah tamat SMA. Sementara pekerja migran kita kan kayak teman saya yang memang pekerja migran di Taiwan itu ada yang memang bahkan nggak tamat SD seperti itu. Jadi dari segi pendidikan juga sudah jauh gitu dibandingkan mereka pekerja migran yang memang dikirim ke luar negeri oleh Filipina. Mereka juga kan penduduknya lebih sedikit seperti itu. Contohnya teman saya itu dia itu S1 pariwisata di Filipina. Jadi dia ketika dia mau bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri, dia sudah tahu apa yang mau dia lakukan di luar negeri. Dia sudah dibekali oleh pelatihan, pendidikan dan lain sebagainya. Jika dia pun akan mendapatkan kasus, dia sudah tahu nih apa yang harus dia lakukan seperti. Jadi tidak buta ya, tidak oh ya udah yang penting datang ke negara ini ya udah kerja dapat gaji, enggak. Jadi mereka benar-benar udah tahu 2 tahun itu nanti mau kemana, seperti apa gambarannya, mereka tahu gitu. Sementara ada juga teman saya yang memang pekerja migran di Taiwan dari Indonesia, dia katakan, oh karena tetangga saya begini, dia bilang saya malah tidak tahu gitu, malah dia tidak ada pelatihan bahasa, sama sekali tidak ada pelatihan bahasa, dia langsung ke Taiwan dan dia benar-benar agak kaget gitu dengan sistemnya, dengan dia waktu saat bekerja itu, karena tidak dibekali oleh pelatihan sama sekali, ada yang tidak dibekali seperti itu. Makanya kadang berguna juga serikat pekerja itu. Ini balik ke serikat pekerja. Kenapa serikat pekerja itu? Jadi ada nanti hal-hal hak dan kewajiban, tanggung jawab yang memang kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Ini serikat pekerja bisa didirikan oleh pekerja-pekerja itu sendiri ataupun memang dari perusahaannya. Seperti teman saya, dia perusahaannya sendiri yang membuat serikat pekerja. Jadi contohnya nih, dia pekerja migran di Taiwan, dia pembantu rumah tangga. Dari si majikannya ini seharusnya kan dibuat di peraturan itu di serikat pekerja, dia sebulan sekali itu akan libur. Dia pembantu rumah tangga, tetapi si majikannya tidak diizinkan. Tetapi karena teman saya ini anggota serikat pekerja, si serikat pekerja ini sebulan sekali mengunjungi teman saya dan dia bertanya, teman saya langsung bilang, saya kenapa tidak dikasih izin libur sama majikan saya, sementara saya harusnya mendapatkan izin libur, kata teman saya. Terus si serikat pekerja ini menolong teman saya untuk mengatakan kepada majikan bahwasanya itu sudah menjadi haknya memberikan libur 1 bulan sekali dan si majikan bertanggung jawab untuk memberikan izin. Itulah gunanya serikat pekerja, dan satu orang pekerja harus
maksimal ya satu, nggak boleh 2 serikat pekerja begitu sudah terdaftar ya. Jadi itulah gunanya serikat pekerja. Lepas dari kontroversinya, banyak sekali ya kontroversi dari serikat pekerja yang kita dengar ini ya. Jadi ini pun sebenarnya banyak peneliti-peneliti yang tertarik untuk meneliti tentang serikat pekerja ini lebih lanjut. Tetapi memang kalau misalnya kayak teman saya, dia memang yang lulusan SD dan dia juga tidak terlalu tahu hukum, dan menurut saya pribadi ini sangat menguntungkan bagi dia gitu, karena dia juga tidak tahu. Jadi kalau ada apa-apa dia langsung hubungi si serikat pekerjanya dia gitu. Jadi dia merasa terlindungi dan dia juga selalu dibekali pengetahuan-pengetahuan. Oh, kalau ada kasus begini kamu langsung begini seperti itu oleh serikat pekerja ini. Begitu. Mungkin seperti itu dari saya. Tadi bagus ya, kita kalau mengenai masalah tentang karyawan seperti ini memang sharing-sharing, karena memang pengalaman satu dengan yang lain pasti berbeda-beda begitu, tidak bisa disamaratakan semua seperti itu. Oke, mungkin suara saya sudah kedengaran jelas kan? Sudah saya kuatin, tinggikan volumenya. Oke.